Ih keren banget. Pas pembasket terkenal. Bukan Jil, bukan. Pemuka agama. Emang lama punya muka? Kayak gitu. Jadi pemuka agama itu adalah orang yang dipercaya untuk memimpin jemaah dalam suatu agama. Tapi outfitnya keren banget. Real nggak? Real. Pasti dia pemuka agama formal. Damn. Kalian ini salah, saya ini ustadz yang merupakan pemimpin agama informal, yaitu pemimpin agama yang tidak memiliki jabatan resmi tetapi diakui oleh masyarakat karena saya memiliki pengaruh, pengalaman, dan karisma. Sila. Ustaz, terus bedanya informal sama formal apa? Bajunya. Stylenya? Bukan dong. Dulu. Saya tahu, pemimpin formal adalah pemimpin yang ditunjuk resmi oleh organisasi atau aturan dan punya wewenang yang sah sesuai struktur. Kamu siapa? Wow, I'm an angel from heaven. Agama kan ada 6, pemuka agama yang lain ada apa aja sih? Gak tahu. Gak tahu juga. Jadi, yang pertama itu ada Lebih tahu. Jadi, di tiap-tiap agama pasti ada pemukanya. Contohnya, di Islam ada ustadz, di Katolik ada romo, di Kristen ada pendeta, di Hindu dan Konghucu ada panita, dan terakhir di Buddha ada biksu. Loh, kamu siapa? Aku Fitri. Misi. Nak, sini nak. Kamu mau jadi ustadz nak? gak mau, aku maunya jadi romo. Emang cara jadi romo gimana? Oke, jadi secara singkat, cara menjadi romo itu cukup 5 langkah saja. Jadi yang pertama, kalian harus mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani. Yang kedua, kalian harus menjalani seminari. Yang ketiga, kalian harus menjalani pembinaan. Keempat, kalian harus menjalani upacara tahbisan diakon yang dilakukan oleh tahbisan imam. 5, kalian harus mengabdikan diri kepada gereja untuk melayani. Halo semuanya, jadi hari ini kami sedang berada di Gereja Katolik Santo Yusuf. Halo semuanya, bersama salah satu pemuka agama yang ada di gereja Katolik ini, kami bersama, boleh perkenalkan diri Romo? Nama saya Romo John, saya berasal dari Flores, NTT. Saya sudah bertugas melayani umat Allah di gereja ini selama kurang lebih hampir 3 tahun, dari sejak 2022. Cukup lama ya? Sudah hampir 3 tahun. Tapi baru menjadi romo pas 2022. Saya baru menjadi romo tahun 2022 dan penempatan pertama saya di paroki ini. Jadi setelah habis menjadi imam, kemudian saya langsung ke sini, datang ke sini. Kalau boleh tahu Romo, motivasi Romo untuk menjadi seorang romo ini apa ya? Motivasi sebenarnya banyak hal itu saya kira bukan hanya saya, tapi banyak orang itu memulai motivasinya untuk menjadi seseorang itu dengan hal-hal yang sederhana. Karena kan Tuhan itu membuat kita mempunyai motivasi mulai dengan hal yang sederhana. Misalnya saya, hanya karena melihat sosok imam yang datang ke gereja kami. Kebetulan kami itu tinggal di daerah yang sulit, agak susah. Jadi kendaraan tidak banyak. Tapi kemudian ada banyak imam yang dengan senang hati datang ke stasi kami, ke tempat kami untuk memimpin perayaan Ekaristi, melayani umat Allah di sana, dan kemudian itu memotivasi saya atau membuat saya itu muncul keinginan dalam hati untuk menjadi seorang imam. Jadi ada hal yang sederhana, tapi kemudian ketika sudah masuk ke dalam mulai semakin mendekat itu biasanya motivasi itu dimurnikan dalam arti baru kita tahu kemudian bahwa tugas seorang imam itu banyak sekali, tugas ini sebagai tugas ini, tapi disitulah kita kemudian termotivasi, dimurnikan, motivasi yang sederhana, kemudian kita tahu tugasnya semakin berat, dimurnikan dalam arti kita setiap orang yang ingin menjadi imam kemudian melihat bahwa memang ini tugas tidak mudah, tapi apakah kita mau lanjut terus ataukah kita mau berhenti di sini? Puji Tuhan bahwa dalam proses itu saya menemukan bahwa mungkin ini jalan untuk menjadi imam, kemudian saya memutuskan untuk ikut menjadi
tetap mengikuti jalan ini sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang imam. Oh. Terus karena Romo kan sudah termotivasi, terus apa aja syarat hingga bisa menjadi seorang imam? Syarat. Iya. Nah, syarat menjadi seorang imam itu yang pertama laki-laki. Laki-laki. Jadi di dalam gereja Katolik yang bisa menjadi seorang imam itu laki-laki. Bukan berarti seorang perempuan tidak bisa melayani Tuhan dengan cara seperti itu. Tapi untuk menjadi imam seorang laki-laki, ada juga perempuan yang juga memiliki panggilan untuk melayani Tuhan, sehingga ada yang namanya suster-suster itu adalah orang-orang perempuan yang juga memiliki panggilan yang sama, hanya dengan tugas yang berbeda. Panggilan untuk hidup membiara, panggilan untuk hidup selibat, tidak menikah, kemudian dengan tugas yang berbeda. Itu syarat pertama, seorang laki-laki untuk menjadi seorang imam. Mungkin berbeda dengan kalau di gereja Kristen itu yang bisa menjadi pendeta kan bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Tapi dalam gereja Katolik karena disebut sebagai imam dan karena teologi yang dimiliki gereja Katolik tentang imam, kemudian yang bisa menjadi imam adalah seorang laki-laki. Lalu yang kedua, untuk bisa menjadi imam itu ada tahap-tahap yang harus diikuti. Ada jenjang-jenjang pendidikan yang juga harus diikuti. Misalnya saya jelaskan itu setelah pendidikan setelah SMA. Jadi setelah SMA itu ada untuk menjadi imam itu bisa sampai 10 atau lebih, 10 tahun atau lebih setelah tamat SMA itu. Jadi kita membutuhkan waktu pendidikan sekitar 10 tahun lebih. Jadi setelah SMA itu ada masuk yang namanya tahap novisiat. Novisiat itu adalah tahap di mana kita benar-benar tinggal di dalam satu biara dan kita di dalam itu belajar tentang hal-hal rohani, belajar tentang teologi, dasar-dasarnya saja. Kemudian kerja, kemudian dengan aturan yang sangat ketat dari pagi sampai malam. Jadi bangun pagi jam berapa, kemudian perayaan Ekaristi, lalu sarapan, lalu kemudian kerja setelah itu ada pelajaran, kemudian ada kalau siang itu ada ibadat lagi, sore bangun, setelah istirahat itu ada ibadat juga, malam sebelum tidur juga ada ibadat. Jadi kebanyakan kami menghabiskan banyak waktu untuk berdoa dan juga belajar dalam masa novisiat. Setelah novisiat itu ada yang masa yang namanya antipastoral. Antipastoral itu artinya sebelum pastoral, dan itu kami harus belajar filsafat dan dasar-dasar teologi selama 4 tahun untuk mendapat gelar S1. Untuk gelar S1 itu sarjana filsafat. Jadi belajar filsafat tapi juga ada dasar-dasar teologi selama 4 tahun. Dan setelah 4 tahun itu ada yang namanya praktik pastoral atau tahun orientasi pastoral, di mana para calon imam itu tinggal di komunitas-komunitas. Ada yang di paroki, ada juga yang di sekolah. Kemudian mulai praktik pastoral. Bisa saja untuk mengajar atau bisa untuk belajar bagaimana berpastoral. Setelah masa pastoral ini kemudian dilanjutkan lagi dengan pendidikan S2. Jadi ada S2 untuk mendapatkan gelar Master Teologi. Itu selama 2 tahun. Dan kemudian setelah mendapatkan gelar ini barulah kita diizinkan untuk tabisan. Dimulai dengan tabisan menjadi diakon, lalu kemudian menjadi seorang imam. Jadi ada waktu panjang yang merupakan persiapan seorang untuk menjadi seorang imam. Jadi seperti yang saya katakan, dia bisa sampai 10 tahun. Kalau pimpinan atau pembina formator merasa bahwa salah satu calon imam membutuhkan waktu lebih,
Jadi itu belum bisa ditabiskan. Nanti pada saatnya ketika seorang formator atau pembina itu merasa bahwa oh ini sudah cukup waktu, sudah secara batin seorang sudah siap, barulah saat itu bisa ditabiskan. Seperti itu. Jadi tahap-tahapnya agak panjang persiapan menjadi imam. Menurut Rama apa aja tantangan yang menjadi apa ya, mungkin hambatan atau yang justru menguatkan Romo dalam imannya itu biar lebih kuat dalam menjadi pemuka agama? Oke. Salah satu tantangan itu ada tugas-tugas yang mesti kita laksanakan. Tugas-tugas yang banyak sebagai seorang imam di tempat ini, karena saya pastorkan, jadi untuk hal-hal administrasi paroki itu tidak banyak saya urus. Karena yang administrasi itu banyak itu menjadi tanggung jawab dari pastor kepala. Jadi karena saya pastorkan, artinya saya itu wakil, bukan pastor kepala, tapi saya wakil. Tapi ada juga banyak beberapa tugas yang dipercayakan kepada saya, misalnya kelompok-kelompok doa yang khusus yang ada di sini yang harus saya tangani. Ada banyak kelompok doa di sini, ada banyak kelompok-kelompok, lalu ada orang muda, lalu ada kelompok anak-anak kecil yang disebut dengan sekami, ada misdinar, ada juga remaja Katolik, ada juga OMK, orang muda Katolik. Lalu untuk dewasa itu banyak, ada yang namanya Legio Maria, ada yang namanya ini Serikat Santo Vincentius, ada yang namanya ini Karmel Tahun, ada yang namanya kelompok-kelompok pendalaman kitab suci. Itu tugas-tugas yang saya terima, dan bagi saya itu tidak berat, karena justru seperti yang dikatakan tadi, menantang saya untuk lebih banyak menyediakan waktu bagi umat yang membutuhkan. Lalu kemudian hal yang menyenangkan untuk saya itu tidak bisa melayani umat itu sesuatu yang menyenangkan. Lalu tentu ada banyak tantangan yang saya alami, terutama karena kita harus menyadari bahwa seorang imam juga memiliki ada sisi-sisi kelemahan yang perlu untuk kita sadari sebagai seorang imam. Dan untuk itulah tugas-tugas itu menantang kita untuk kemudian tidak berhenti pada kelemahan-kelemahan yang kita miliki, tapi kemudian berusaha untuk mengembangkan diri dengan baik dalam tugas dan pelayanan itu. Jadi meskipun ada tantangan, tapi ada juga hal-hal yang menyenangkan untuk saya sebagai seorang imam, melayani umat, banyak kesempatan untuk memberikan pengajaran-pengajaran tentang iman, tentang ajaran-ajaran gereja pada umat, yang buat saya itu waktu kosongnya itu tidak banyak, nggak ada. Setelah satu kegiatan ada kegiatan lain, dan itu untuk saya itu menyenangkan. Sudah. Terima kasih banyak ya Romo. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya ya Romo.